Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman yang sudah membuka pembelajaran kita pagi ini. Dan Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Ada yang sakit? Nggak ada ya, Alhamdulillah. Bersyukur kita pagi ini bisa hadir sesuai jadwal. Tinggal satu orang lagi yang belum. Ini sudah semuanya, sudah semuanya berarti. Sudah lengkap ya, Pak Lukman sudah lengkap. Lengkap, Pak. Oh ya, tinggal Bu Rindang yang belum renim ya, renim dulu nanti absensinya masih belum dicantumkan. Baik, bisa kita mulai ya, Pak Lukman. Silakan, Pak. Ya, saudara-saudari sekalian peserta Latsar, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, selain penugasan yang sudah dikerjakan oleh semua peserta, meskipun masih ada yang terhutang, saya lihat masih ada yang belum menyelesaikan di kelompok karena batas waktunya nanti malam, ya, batas waktunya nanti malam. Kemudian di tugas individual untuk tanggal 31 dan tanggal 1 juga belum ada yang belum menyelesaikan. Sementara untuk penugasan individual di tanggal 30 sudah selesai semua. Dan nilainya sudah saya berikan, nilainya. Jadi bisa dicek nanti di masing-masing, di akun LMS masing-masing. Untuk pengerjaan tugas di tanggal 30 sudah selesai semua, 10 orang, dan sudah saya kasih nilai. Nah, sekarang hari ini karena ada 1 jam pembelajaran, kurang lebih 45 menit, kita akan mereview semua penugasan-penugasan itu, dan nanti saya minta pada waktunya peserta akan mempresentasikan. Ada 3 penugasan paling tidak nanti yang akan mempresentasi. Yang pertama ada di penugasan tanggal 30, kemudian ada tanggal 30 yang individual dan tanggal 30 yang kelompok. Karena satu kelompok baru yang mengupload penugasannya, berarti hanya kelompok yang mengupload itu yang akan saya minta untuk mempresentasikan. Kemudian untuk video baris berbaris juga nanti kita ambil salah satu secara acak aja salah satu untuk presentasi, menayangkan, mudah-mudahan internetnya lancar ya, kita bisa lihat, atau nanti yang diputar itu tidak YouTube link kan sudah diupload ke YouTube ya, sudah diupload ke YouTube atau belum? Sebagian saya lihat ada yang belum diupload di YouTube ya, yang langsung. Sudah ya. Pak, belum Pak. Izin Pak, sedang diedit. Ya. Oh iya. Nah itu, jadi saya lihat tadi ada yang belum upload ke YouTube sehingga proses openingnya agak lama. Oleh karena itu nanti kita minta yang upload ke YouTube aja supaya lebih cepat proses buka videonya. Baik, kita mulai. Itu proses pembelajaran kita hari ini. Kita hanya melakukan tanggal 30. Saya minta kepada saudari Wanda Distiana ya untuk penugasan hari pertama, individual tanggal 30. Silakan, dipersilakan untuk memaparkan. Mohon izin Pak, ditampilkan ya Pak, tugasnya atau bagaimana Pak? Ditampilkan, di share screen bisa. Oh baik.
Udah bisa? Ya, Pak. Ya. Masih. Kenapa? Ada gangguan? Ada kesulitan masuk? Yang lain saya minta untuk buka LMS masing-masing ya. Jadi buka LMS-nya masing-masing jadi supaya nanti pada waktunya siap. Jadi sambil Zoom kita sambil buka LMS LAN RI. Masih proses ya, proses screen sharing. Belum kelihatan. Kayaknya jaringan di tempat Saudari Wanda ini kayaknya ya. Mungkin susah untuk di lain di teman-teman yang lain udah kelihatan belum? Masih belum, Mbak. Nah, ya, sama dengan saya berarti. Silakan. Wanda dimulai aja, nggak perlu nunggu share screen-nya, dimulai aja dibacakan. Halo? Wanda Distiana, silakan dipresentasikan aja dulu meskipun kita nunggu share screen-nya. Atau turunkan dulu. Saudari Wanda turunkan dulu, stop dulu share screen, stop dulu. Ini Wandanya lagi lagi menghilang juga nih kayaknya nih. Sudah kelihatan belum, Pak? Belum kelihatan. Jadi gini aja. Turunkan aja share screen-nya, dibacakan aja. Kami mendengarkan aja. Biar nggak usah mungkin di jaringan di sana agak apa namanya agak lelet ya. Diturunkan aja share screen-nya, Pak Wanda. Ya, baik, Pak. Ya. Kayaknya memang jaringan di sana ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah ada muncul nih. Di maximize itu, ya. Nah, ya, ya. Lanjut. Malah keluar nih Mbak Wandanya ya. Baik, kita manfaatkan waktu ya nanti setelah paparan kedua nanti mungkin dilanjut sama Saudari Wanda. Baik, untuk memanfaatkan waktu daripada kita nunggu waktu berjalan terus, saya minta untuk kelompok kerja kelompok, tugas kelompok yang kemarin dilaksanakan. Silahkan, sebentar saya buka anunya ya. Nah, ini masuk lagi. Wanda masuk lagi ya. Kalau sudah siap, silakan dipaparkan aja. Nggak usah menggunakan share screen. Mungkin agak berat juga. Kalau di sana jaringan masuk Zoom-nya saja sudah berat ya. Apalagi share screen-nya. Ini LMS lagi dipakai semua. Jadi kan susah juga ini. Satu, yang kedua, Pak Lukman kayaknya nih LMS Balai Diklat juga down ya. Belum buka, Pak. Oh ya, tadi ada beberapa peserta yang bertanya, peserta kepala madrasah itu tidak bisa masuk katanya. Baik, saya persilahkan dulu kepada kelompok yang sudah mengupload penugasan kelompoknya. Kalau tidak salah itu ketuanya Amy ya, Amy Duar ya. Ya, siap, Pak. Silahkan dipaparkan hasil kerja kelompok. Bisa share screen kalau mau ya. Ya, Kalau saya bisa. coba, Pak ya. Nah, coba dulu. Kalau lancar di tempat Anda bisa saja nanti share screen. Bagaimana, Pak? Sudah terlihat? Belum, masih proses opening. Kita tunggu ya. Nah, udah.
Oke, silakan dimulai. Baik, mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk dapat memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas tanggal 30 Agustus kemarin untuk analisis isu kontemporer. Nah, di sini kami terdiri dari 5 orang, saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada rekan saya Ibu Wanda, Ibu Rindang, Pak Jul Ardiansah, dan Ibu Sakinah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, adapun hasil tabel identifikasi ISU dari apa yang sudah kami diskusikan, kami mengangkat 3 isu yang lagi happening, lagi in di Kabupaten Malinau. Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba, kemudian yang kedua pencemaran lingkungan, yang ketiga adalah penyelesaian vaksin. Nah, kami telah berdasarkan kondisi saat ini dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Malinau. Tentu kondisi saat ini sangat memprihatinkan untuk kita semua, tetapi kondisi yang kami harapkan adalah Kabupaten Malinau terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan untuk isu yang kedua, kondisi saat ini juga terjadi beberapa waktu lalu pencemaran lingkungan yang berasal dari tambang batu bara di Kabupaten Malinau. Dan tentu kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya industri yang ramah lingkungan dan sangat-sangat memperhatikan AMDAL. Yang ketiga adalah pro kontra dari vaksinasi bagi masyarakat di Kabupaten Malinau. Nah, ini saya rasa juga global, tetapi kami tetap mengangkat di Kabupaten Malinau, di mana kita semua berharap sama-sama ke depannya semua stakeholder sadar bahwa vaksinasi itu penting untuk menunjang semua kegiatan di masa pandemi. Nah, kemudian kami menganalisis. Untuk analisis yang pertama kami menggunakan kualitas isu menggunakan analisis APKL. Nah, di sini kami sudah melakukan scoring untuk masalah yang pertama terkait meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Malinau. Kami sepakat memberikan skor untuk aktualnya 3, problematiknya 5, kekalayakannya 5, dan layaknya 5, sehingga total skornya kami berikan 18. Begitu juga dengan masalah yang kedua, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan yang berasal dari tambang batu bara, kami memberikan skor dengan total 15. Nah, tetapi untuk isu yang ketiga, karena melihat, mohon maaf, saya kembali ke slide sebelumnya. Karena yang ketiga, kami melihat ini cukup penting dan lagi banyak-banyak yang dibahas, jadi kami memberikan skor yang agak tinggi, yaitu untuk aktualnya 5, problematiknya 4, kekalayakannya 5, dan layaknya 5, sehingga skornya mencapai 19. Tapi ketiga isu ini juga kami rasa sangat-sangat memenuhi untuk dapat dibahas. Nah, untuk itu kami melakukan analisis kembali menggunakan metode USG, mana melihat dari aspek urgensi, seriousness, dan growth. Nah, untuk menggunakan USG ini kami menemukan hasil yang berbeda. Bisa dilihat di layar. Untuk total skor dari skala nilai 1 sampai 5, yang tertinggi kami sepakat bahwa pro dan kontra vaksinasi bagi masyarakat Kabupaten Malinau adalah yang menjadi headline dari isu yang akan kami angkat pada kegiatan diskusi ini. Dengan skor total 15. Kemudian disusul oleh masalah yang pertama, skor 13 terkait penyalahgunaan kasus narkoba. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan yang berasal dari tambang batu bara. Nah, setelah melakukan telaah, kami sepakat bahwa adapun rumusan isu yang menjadi topik pembicaraan kami yaitu kurangnya kesadaran dan terjadinya krisis kepercayaan terhadap dari masyarakat terhadap program vaksinasi pemerintah. Nah, berikut diagram dari Fishbone terkait dari isu utama yang kami angkat. Di sini ada 4 yang menjadi sebab. Ada 4 yang menjadi sebab dari isu yang terjadi. Untuk surroundings, yang pertama, kami tahu bahwa
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya COVID. Kemudian kurangnya trust atau kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dan kemudian kurangnya perilaku hidup sehat untuk faktor skills-nya itu sendiri. Dan kemudian terbatasnya sarana dan prasarana. Ini juga menjadi masalah global sebetulnya. Tetapi untuk sistem, kita tahu bahwa yang menjadi penyebab adalah virus corona atau COVID-19 ini sangat cepat sekali untuk bermutasi dan berefikasi maupun Bentar, Pak, ya, saya ada gangguan. Nah, sangat cepat untuk bertransmisi dan bermutasi seiring dengan perkembangan waktu, sehingga menjadi penyebab dari semakin meningkatnya kasus corona ini sendiri. Dan yang terakhir dari faktor supplier atau daya dukungnya. Yang pertama, kami menemukan bahwa penyebabnya ini adalah adanya keterlambatan distribusi vaksin yang disebabkan oleh faktor kondisi geografis. Kita tahu Indonesia adalah negara yang terdiri dari negara kepulauan dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Jadi untuk faktor distribusi juga menjadi pertimbangan dari kami kenapa sampai saat ini kasus COVID terus meningkat. Nah, kemudian ada juga masalah terkait konsistensi jenis vaksin yang digunakan. Artinya banyak jenis vaksin yang berbeda-beda yang justru membuat masyarakat bingung dan semakin menimbulkan opini. Kemudian adapun akibat atau efek yang terjadi apabila penyebab masalah ini terus berkelanjutan, maka akan dapat mengakibatkan meningkatnya angka kematian dan kasus positif COVID. Kemudian menyebabkan melemahnya perekonomian, terhambatnya berbagai macam sektor kegiatan termasuk sektor kegiatan pemerintah saat ini, pendidikan juga di sekolah maupun kegiatan-kegiatan agama dan lain-lain. Ya, berikut adalah analisis gagasan pemecahan isu yang kami simpulkan dari diagram fishbone tadi. Penyebabnya sudah saya sampaikan, bisa dibaca di slide, mulai dari kurangnya pemahaman bahaya COVID oleh masyarakat, kemudian kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, kemudian kurangnya perilaku hidup sehat, terbatasnya sarana, hingga konsistensi jenis vaksin yang digunakan. Nah, isu yang diangkat, kita bisa singgung kembali bahwa ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi pemerintah itu sendiri. Nah, gagasan apa yang menjadi tawaran kelompok kami untuk menekan kasus ini agar tidak menjadi tinggi? Yang pertama, tentu kita harus menerapkan perilaku hidup sehat 5M dan 1D. Nah, kita tahu bersama bahwa kita di Kementerian Agama sudah menggalakkan ini, dan ini tentu menjadi tindak lanjut kita juga untuk tetap terus menggaungkan bahwa perilaku hidup sehat 5M dan 1D ini bisa menekan angka penyebaran COVID di Indonesia ataupun di daerah kita masing-masing khususnya. Kemudian kita juga bisa melakukan sosialisasi sadar bahaya COVID dan cara pencegahannya mulai dari sekolah. Nah, karena rekan-rekan saya ini kebanyakan dari guru, mereka juga akan berupaya untuk melakukan sosialisasi sadar bahaya COVID dan cara pencegahannya baik kepada orang tua maupun kepada siswa-siswa, sehingga masyarakat bisa lebih teredukasi dengan adanya vaksin ini. Nah, jadi kegiatan edukasi vaksin juga harus diperhatikan di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya yang menjadi tawaran kami adalah tentu kita sebagai aparatur sipil negara harus mendukung penuh program pemerintah dalam upaya penanganan COVID. Kita dukung semua apapun yang menjadi keputusan pemerintah untuk menekan angka persebaran COVID ini sendiri. Nah, yang terakhir, secara personal kita juga ikut andil dalam menangkal berita hoax di media sosial. Kita tahu bahwa saat ini media sosial adalah salah satu platform yang menjadi banyak sekali berkembangnya isu-isu yang mengkhawatirkan. Jadi kita harus pandai-pandai memfilter segala informasi maupun apapun yang bisa menjadikan kasus COVID ini berpotensi untuk
terus meningkat. Nah, apabila tidak dilaksanakan tentu ada akibat. Nah, akibat ini kalau tidak terselesaikan, maka seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa akan meningkat angka kematian dan kasus positif COVID, serta melemahnya perekonomian kita, dan terhambatnya berbagai macam sektor kegiatan, termasuk sektor pemerintahan, pendidikan, maupun di kegiatan keagamaan dan lain-lainnya. Nah, kembali lagi ke analisis isu yang pertama tadi. Apa sih sebetulnya kondisi yang kami harapkan atau yang kita harapkan? Kita berharap semua stakeholder sadar bahwa vaksinasi itu sangat penting untuk menunjang kegiatan di masa pandemi, termasuk di kegiatan pemerintah maupun di kegiatan pendidikan dan yang lainnya. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami kembalikan kepada host untuk sesi sharing berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saudara Emi Edward sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 ya, terkait dengan analisis isu kontemporer kemarin yang kita bahas bersama. Dari paparan yang disampaikan secara lengkap ya, saya menganggap ini udah luar biasa. Kenapa? Secara detail saya belum menyampaikan ini secara detail, tetapi sudah bisa dipahami begitu urutan paparan ya, urutan paparan. Dari kita identifikasi isu dulu, setelah identifikasi lalu kita lakukan analisis tapisan tahap pertama dengan menggunakan analisis APKL. Kemudian untuk meyakinkan dari 3 isu yang ditapis dengan APKL tadi, kita lakukan lagi dari sisi OSG-nya. OSG singkatan dari urgensi, serius, urgent. Iya, jadi dari sisi itu kita juga melihat, membuktikan bahwa ternyata isu kaitan dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap vaksin ini menjadi isu sentral, isu utama yang akan namanya core isu ya, itu yang akan menjadi core isu. Kemudian tadi sudah diberikan, tapi gagasan kreatif belum sampai ke gagasan kreatifnya, karena memang dalam penugasan di kali ini Anda belum diminta untuk memberikan gagasan kreatif, hanya sampai pada menelurkan isunya, core isunya sampai di isu utama. Nah, alhamdulillah ya kelompok 1-nya saya belum melihat karena belum diupload di penugasan. Pada sekiranya sudah selesai juga, kita bisa bandingkan, kita bisa sharing di mana titik kurang, di mana titik lebihnya masing-masing 2 kelompok ini. Tapi tidak mengapa karena mungkin lagi proses penyelesaian, karena waktunya limitnya sampai nanti malam ya, tanggal 1 sampai 23.59 menit. Nggak masalah. Silakan saya buka kesempatan kepada yang lain di luar kelompok 1 untuk memberikan ya kritikan boleh, masukan juga boleh, apresiasi juga boleh, atau apa saja sifatnya. Yang penting adalah dari teman-teman di kelompok 2 untuk memberikan sesuatu lah buat kelompok 1. Dan apa yang disampaikan oleh Saudara Emi Edward itu adalah representasi dari hasil kerja kelompok di kelompok 1 yang terdiri dari Emi Edward, Wanda Distiana Putri, Rindang Emegananda Pertiwi, Jul Ardiansah, dan Sakinah. Ya, jadi ada 5 orang. Saya tidak melihat, tidak mengetahui apakah ini kerja tim ya atau kerja beberapa orang, atau mungkin kerja 1 orang, saya tidak tahu itu. Yang jelas kerja tim, Pak. Oh, kerja tim. Oke, kerja tim. Saya positif aja tadi berpikirnya. Yang jelas bahwa ketika sudah upload ke kerja kelompok, maka nilai penugasan ini akan saya berikan secara kelompok. Jadi tidak membedakan mau yang tidak bekerja atau yang bekerja, semuanya nilainya sama. Jadi saya tidak melihat itu ya. Baik, silakan yang mau menyampaikan. Izin Pak Muhammad Azrul. Silakan. Silakan Pak. Pak Emi bisa screen
share screen sekali lagi di gap Oh, ya. analysis. Silakan share screen sekali lagi. Boleh. Di bagian mana ya? Di bagian gap analisis Oh, penyebab gap analisis. Silakan. Di penyebab bagian isu. terakhir itu, terakhir. penyebab isu. Gap analisis terakhir tadi. Ya. Slide 7. Ya. Nah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asmil Alif ini menyampaikan sedikit mungkin pertanyaan ya. Salah satu penyebabnya itu distribusi vaksin yang terlambat dalam kurung faktor geografis. Jadi seakan-akan kelompok ini menekankan bahwa faktor utamanya itu adalah faktor geografis. Kira-kira mungkin rintangan Medan ke daerah Malinau itu ya yang bisa jadi faktor geografis yang dimaksud. Tapi maksudnya selain faktor geografis, apakah ada lagi faktor lain mungkin yang bisa sedikit dijelaskan oleh Mas Emi Edward? Selain juga saya butuh sedikit tambahan lah, faktor geografis itu selain rintangan Medan tadi apalagi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan. Mohon izin Bapak, mungkin saya mohon izin supaya rekan-rekan yang lain bisa ikut menanggapi jika bisa terkhusus dari kelompok kami. Silakan teman-teman yang lain jika ada yang ingin menanggapi dari kelompok saya khususnya. Mohon izin. Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan, yaitu terkait dengan penyebabnya tadi, yaitu kita soroti distribusi vaksin yang terlambat akibat faktor geografis. Nah, seperti yang kita ketahui memang ya, daerah kami itu agak sulit untuk mengaksesnya. Nah, tetapi selain dengan unsur geografis tadi, karena kita ketahui bersama sekarang ini kan untuk pergerakan manusia keluar masuk itu sangat terbatas ya, apalagi pada saat sekarang ini kan PPKM ya. PPKM itu otomatis segala sesuatu seperti transportasi baik itu darat, laut itu pasti sangat sulit ya, sangat sulit, tidak seperti normal. Nah, mungkin itu juga merupakan kurang cepat tersalurkannya ya distribusinya vaksin tersebut sampai di daerah kami. Mungkin seperti itu. Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin menambah. Ya, silakan kalau ada yang lain. Kembali ke Saudara Emi, silakan. Ya, sepertinya rekan saya Mas Jul Ardiansa ingin menambahkan, Pak. Oh iya, silakan langsung Mas aja langsung. Kedengaran Kak suara saya, Pak? Cek. Suaranya kurang jelas. Coba lagi Pak Jul. Malah nggak kedengaran. Nggak ada suaranya. Silakan Pak Jul dicoba lagi. Malah tidak ada suara sama sekali, Pak Jul. Atau dikembalikan ke ketua kelompok dulu, silakan. Cek. Baik, bagaimana? Ke saya dulu, Pak. Ya, silakan. Baik, saya sebetulnya ingin menunjukkan bahwa kalau kami kerja kelompok, jadi semua saya mau ikut menunjukkan hasilnya gitu, Pak. Jadi, tidak langsung saya jawab, kalau saya jawab sendiri kan. Cek 1. Iya.
Baik, untuk faktor geografis tadi bahwa distribusinya terlambat karena kondisi geografisnya. Nah, dapat saya gambarkan ini kami tekankan ke daerah pedalaman, Pak. Jadi khususnya daerah Malinau ini ada banyak sekali, bukan ada, banyak sekali daerah yang aksesnya itu sangat sulit sekali. Kalau mau ke sana, kita bayangkan saja nih di daerah, saya sebutkan satu, Long City. Ke daerah itu saja kita harus menyeberangi sungai kurang lebih selama 4-5 jam. Setelah 4-5 jam kita berjalan kaki kurang lebih selama 1 hari. Nah, baru bisa sampai ke lokasi yang dituju. Nah, ini menjadi isu. Ini menjadi penyebab kenapa distribusi ini terlambat karena medannya yang sulit, Pak. Seperti itu. Pak Muhammad Asmil, mungkin Pak Muhammad Asmil pernah ke Malinau, tapi di Malinau kotanya ya, tapi sebetulnya di Malinau ini banyak sekali daerah yang cukup sulit untuk diakses, maksud saya. Itu yang menjadi penyebab terlambatnya distribusi vaksin itu sendiri. Seperti itu. Baik, barangkali sudah bisa dipahami ya. Dan penyebab distribusi vaksin ini hanya salah satu ya, hanya salah satu dari 5 penyebab lainnya. 6 ya. 5 penyebab lainnya. Jadi ya yang berapa? Yang keberapa tuh? Yang kelima ya. Yang kelima. Jadi salah satu ya. Cuma salah satu distribusi itu. Tadi sudah dijelaskan baik sama Saudari Wanda maupun ditambahkan Saudara Emi bahwa memang karena faktor geografis ya, kita ketahui memang Kaltara itu daerahnya susah dijangkau semua. Dan kami dari Balai Diklat udah nyampe ke situ semua, Pak. Udah nyampe semua, jadi udah tahu kondisinya bagaimana sih sebenarnya kondisi paling ujung Malinau itu. Jadi begitulah keadaannya karena faktor geografis. Seyogianya ya, seandainya virus ini tidak berkembang cepat tadi, karena salah satu penyebab juga perkembangan mutasi virus ini ya, cepat ya, penularannya cepat. Seharusnya daerah-daerah yang jauh dari jangkauan orang luar itu kan harusnya aman itu harusnya. Tetapi karena tadi salah satu penyebab lainnya lagi adalah karena cepatnya penularan, sehingga juga menjadi penyebab lahirnya permasalahan ini. Baik, barangkali untuk kaitan mempertajam penugasan di kelompok 1 ini, saya berikan kesempatan sekali lagi satu orang. Ini sudah jam 8.34, berarti tinggal 15 menit kayaknya nih. Silakan, Saudara Yoga, silakan yang terakhir ini. Saya mau nanya ini, permasalahan konsistensi jenis vaksin yang digunakan. Itu kenapa menjadi penyebab permasalahan isu ini? Bukannya kalau semakin banyak jenis vaksinnya itu makin cepat ya masyarakat mendapatkan vaksin, distribusi vaksin pun jadi lebih merata gitu daripada cuma satu jenis vaksin. Terima kasih. Baik, Mbak Rindang silahkan dijawab. Dari tadi saya sudah lihat raise hand itu. Silakan Mbak Rindang. Oke, terima kasih. Sebelumnya Pak, maaf saya tidak bisa memakai background karena PC saya dari tadi itu belum bisa join, sehingga saya join pakai HP, sedangkan di HP itu tidak ada settingan untuk background. Silakan, lanjut. Baik, terima kasih. Saya akan mau menjawab kenapa penyebab tersebut bisa terjadi. Karena begini, seperti yang kita ketahui bahwa vaksin pertama itu kan ada Sinovac, ada Moderna, ada yang dari Amerika itu, sama yang terbaru ini adalah Bio Farma. Nah, di situ kita lihat masyarakat sering kita dengar bahwa ibu-ibu itu bilang, kenapa juga vaksinnya itu beda-beda. Mereka membandingkan, oh ini tuh efeknya yang ini begini, efeknya yang Moderna begini, efeknya yang Sinovac seperti ini, sehingga membuat mereka itu jadi tidak yakin, malah justru takut apakah vaksinnya ini mana yang paling bagus, seperti itu. Jadi sehingga mereka malah semakin takut untuk divaksin, takutnya oh vaksinnya ini palsu, maksudnya bukan palsu, maksudnya kurang bagus, kurang efektif, seperti itu. Jadi membuat masyarakat itu agak tidak yakin terhadap vaksin. Jadi
sebenarnya lebih ke kurang sosialisasi dari pihak Satgas COVID untuk jenis vaksin tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rinda. Mungkin Mbak Sakina bisa menambahkan? Baiklah, suara saya bisa didengar? Bisa. Silakan. Silakan. Saya menambahkan sedikit dari itu yang dibilang Mbak Rindang tadi. Adapun masalah yang dialami di tengah masyarakat ini karena kebingungan, karena saking banyaknya pilihan dari vaksin itu sendiri. Ada Sinovac, Astra, dan kita sendiri tahu sangat berkembang di masyarakat. Misalnya efek Astra ini sangat bahaya kayak gitu. Jadi orang tuh jadi bingung, apakah saya harus vaksin apa tidak gitu. Karena saking banyaknya pilihan dari vaksin itu sendiri dan juga kurangnya sosialisasi vaksin itu sendiri di masyarakat masih kurang dijelaskan secara detail. Kayak misalnya efek dari vaksin Sinovac itu bagaimana, efek sampingnya kayak apa, begitupun dengan yang Astra. Jadi kebanyakan masyarakat sebelum vaksin sudah duluan takut kayak gitu untuk vaksin itu sendiri karena isu yang berkembang dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih semuanya sudah berjalan diskusi kita dan kelihatan ada 2 tadi pertanyaan juga ikut mempertajam paparan yang disampaikan oleh kelompok 1 ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitan dengan penugasan di kelompok 1. Ini menjadi catatan untuk kelompok 1 ya. Sebenarnya ini yang pertama, sebenarnya penyebab isu yang 6 itu kuncinya itu ada di sosialisasi ya. Jadi ada di sosialisasi. Misalnya kurangnya pemahaman bahaya COVID, berarti itu sosialisasi. Kemudian kurangnya kepercayaan juga karena kurangnya informasi ya. Kemudian kurangnya perilaku hidup karena mungkin sosialisasi juga karena memang tidak ada sosialisasi sehingga masyarakat tidak berperilaku hidup sehat. Terbatasnya Sarpras ini kan kaitannya dengan dinas kesehatan ya, dinas kesehatan, tim gugus tugas. Kemudian kemampuan virus bertransmisi itu juga semuanya kuncinya adalah di sosialisasi. Nah, makanya ada divisi sosialisasi yang di dalam tim gugus tugas itu ada salah satu divisi yang menangani sosialisasi untuk penyebaran informasi ke masyarakat. Itu ya. Jadi titik tekannya itu ada di sosialisasi. Nah, ini kalau ini yang menjadi penyebab, saya sarankan ya nanti siapapun di antara yang berlima di kelompok 1 ini bisa lebih mempertajam lagi kaitan dengan sosialisasi ini. Misalnya, ini ada nggak penyuluh di kelompok 5? Penyuluh agama ada tidak? Ada ya? Siapa yang penyuluh agama di kelompok 5? Mbak Sakinah, Pak. Mbak Sakinah. Nah, ini kaitannya dengan tugas Mbak Saudari Sakinah ini nanti akan memberi tugasnya adalah sosialisasi ke masyarakat. Nah, ini penting. 1. Yang kedua, ini terlalu umum. Jadi kalau isu ini adalah untuk anak-anak latsar di dinas kesehatan, ya. Jadi saya minta dipersempit lagi, lebih spesifikasi ke tusi Anda. Misalnya, kalau saudara Imi Duar itu adalah kerja di TU ya, di bagian laporan analisis laporan hasil audit di keuangan, kaitan dengan penganggaran. Bagaimana menurut pandangan atau perspektif saudara Imi Edward kaitan dengan penggunaan anggaran yang sekarang ini kan anggaran sekian triliun dialokasikan untuk penyelesaian COVID-19 ini ternyata nggak selesai-selesai juga, malah nambah-nambah terus anggaran. Malah ada sesuatu yang kurang nyaman didengar, kita saksikan, petugas itu hanya formalitas melaksanakan tugas. Sementara anggaran yang digelontorkan, khusus untuk kota Banjarbaru saja, untuk PPKM level 4 ini yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, itu menggelontorkan anggaran 20 miliar. 20 miliar, angka tidak sedikit itu, fantastis. 20 miliar untuk tim gugus tugas. Ya, tapi memang ya kita alhamdulillah sudah mulai terjadi penurunan kasus ya. Meskipun
kerja tim gugus tugas itu belum maksimal. Saya melihatnya belum maksimal. Hanya formalitas. Tadi malam saja saya keluar, tadi malam sekitar jam 20 keluar ke daerah kawasan perkotaan di Banjarbaru. Di situ ada tim yang bekerja, tapi kayaknya foto-foto aja. Mungkin teman-teman pernah ngelihat tim gugus tugas hanya sekedar foto-foto, mengabadikan seolah-olah dia bekerja untuk kepentingan masyarakat. Padahal tidak ada apa-apa di situ, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi sosialisasi, tidak ada edukasi dan sebagainya. Nah ini saya ingatkan ke teman-teman. Ini kan cuma tugas. Yang jelas prosesnya, tahapannya sudah sesuai. Saya setuju. Saya apresiasi dengan kelompok ini. Tapi saya lebih tekankan lagi untuk masing-masing nanti supaya isunya itu dikaitkan dengan tusi masing-masing. Kalau guru misalnya, silakan mengangkat kasus COVID-19, tapi kaitannya dengan protokol kesehatan ke siswa, ke pendidik, ke sekolah gitu ya. Kemudian serprasi juga bagaimana di sekolah. Apalagi kaitannya dengan persiapan pembelajaran tatap muka, PTMT terbatas ya, meskipun kita belum terbuka secara keseluruhan, masih PTMT terbatas. Itu apa saja kira-kira yang perlu disiapkan oleh sekolah kaitan dengan ini? Analisisnya dari sini, dari yang disampaikan Saudara Imi Edward ini dari kelompok 1. Analisisnya itu dari situ. Jadi pangkalnya dari situ, nanti silakan dipecah sesuai dengan tusi masing-masing. Belum lagi ke pembelajaran. Ya, kalau guru mungkin ke pembelajarannya. Akibat COVID-19 kira-kira pembelajaran ini kita harus merubah paradigma. Nah itu ya. Mungkin ya, itu beberapa penguatan dari saya. Kita berikan apresiasi ke kelompok 1 ya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Alhamdulillah ya. Saya bersyukur, saya bangga sekali karena melihat paparannya sudah lumayan bagus dan nanti akan teruji nanti pada saat Anda memaparkan rancangan aktualisasi. Sebagian ini akan ditayangkan nanti slide-slide ini. Sebagian besar ini akan ditayangkan nanti di paparan aktualisasi. Rancangan aktualisasi. Baik, molor dikit ya Pak Lukman, sekitar 5 atau 10 menit. Saya minta tadi Saudari Wanda bisa paparkan lagi yang penugasan di wawasan kebangsaan. Bisa? Baik, Silakan. Pak. Ya, bisa, Pak. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatannya saya tadi karena jaringannya. Ya, baik. Untuk urgensi wawasan kebangsaan bagi ASN serta relevansi 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan profesionalitas ASN. Saya mulai uraian saya dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Ya, jadi yang seperti yang kita ketahui bahwa para pendiri bangsa atau founding fathers mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Itu dimulai pada tanggal 20 Mei, yaitu ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Nah, itu juga merupakan lahirnya organisasi yang sangat terkenal, yaitu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini diinisiasi oleh seorang calon dokter yang bernama Sutomo. Nah, kemudian Sutomo menyampaikan gagasannya tentang membentuk organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Nah, kemudian kita beralih pada sejarah berikutnya, yaitu detik-detik proklamasi kemerdekaan. Kembali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara 1945, yang kita kenal sekali dengan peristiwa bom Hiroshima. Nah, kemudian terjadilah vacuum of power, yaitu kekosongan kekuasaan, sehingga mendesak para pemuda di Indonesia untuk segera melakukan persiapan untuk kemerdekaan dengan cara menculik Insinyur Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sehingga pada akhirnya terbentuklah sebuah panitia, yaitu PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah kemerdekaan ya, proklamasi diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, kemudian dari
peristiwa-peristiwa sejarah yang saya sebutkan tadi, lahirlah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama adalah Pancasila, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga relevansi 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang saya sebutkan tadi, Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, dalam mewujudkan profesionalitas ASN adalah menjadi pedoman untuk menjawab tantangan berbangsa kini dan di masa datang, serta mempersiapkan diri untuk mengabdi kepada negara dengan penuh integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya jelaskan dalam pemaparan uraian tugas pertama ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, terima kasih Saudara-saudari Wanda Distiana yang sudah memaparkan relevansi 4 pilar kebangsaan dengan wawasan kebangsaan ya. Jadi sebagaimana disebutkan tadi bahwa seorang ASN perlu memiliki wawasan kebangsaan yang di dalamnya itu terintegrasi 4 pilar kebangsaan itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi keempat-empatnya itu tidak bisa ditawar lagi ya, tidak bisa ditawar lagi. Dan itu kalau NKRI ya harga mati. Jadi kalau ada yang mau keluar lagi dari Indonesia, ya tentu kita sebagai ASN berada di garda terdepan untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau ada yang mau menghancurkan atau merubah Undang-Undang Dasar 1945 tanpa dasar. Jadi silakan amandemen, tetapi amandemen harus sesuai dengan proporsi, posisi dan proporsinya. Jadi kalau tidak sesuai, tentu semua masyarakat, terutama ASN, Anda yang posisinya sebagai ASN hari ini, orang pertama yang berada di garda terdepan untuk menentang itu semua. Kita komen bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah pilar kebangsaan. Jadi tidak bisa ditawar ya, tidak bisa ditawar lagi. Pancasila juga kalau ada yang mau merubah 5 jadi 3 juga tidak mungkin. Itu harga mati sudah. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika dengan lahirnya sekarang moderasi beragama itu bagian yang tidak terpisahkan dari proses menuju negara yang aman, damai, sejahtera. Itu saja mungkin pertemuan kita di hari ini. Tidak jadi kita paparkan video karena waktunya terbatas ya. Saudara-saudara semuanya, saya tadi ingin menayangkan satu saja video PBB, peraturan baris, tetapi karena keterbatasan waktu, kita komit saja. Ini pun sudah lewat sekitar 4 menit ya dari jam di laptop saya. Mudah-mudahan bisa dipelajari sendiri masing-masing ya, dan saya himbau untuk penugasan yang belum terselesaikan supaya diselesaikan maksimal nanti malam jam 23.59. Tapi kalau bisa lebih awal lebih bagus ya, lebih awal lebih bagus supaya nanti tidak numpuk ke tugas penugasan besok. Ini besok penugasan untuk tanggal 2 sudah nunggu. Penugasan tanggal 2 sudah nunggu untuk agenda 2. Nanti fasilitatornya akan berbeda dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita membersamai semua. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Tetap sehat semuanya, jaga kesehatan, sampai nanti kita bertemu lagi di klasikal tanggal berapa ya? Saya belum nyatet tanggalnya ini. Klasikal di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin atau di BDK Banjarmasin nanti pada waktunya setelah habituasi 1 bulan. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhani. Dengan ini maka berakhirlah agenda kita pada pagi ini untuk virtual classroom-nya. Untuk selanjutnya, sesuai jadwal, self planning dan penyelesaian tugas-tugas Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa konsen ke situ, karena besok kita sudah
masuk ke agenda berikutnya, agenda 2. Jadi harus selesai hari ini, Mas. Mungkin itu saja. Silakan kita kembali ke WA masing-masing. Silakan kerjakan tugasnya. Silakan selesaikan tugasnya. Mungkin itu saja kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya keluar duluan ya. Terima kasih, Pak.